Hao, Niman Hao Ma. Halo semua, apa kabar? Hari ini adalah pertemuan kita dalam pelajaran bahasa Mandarin. Seperti yang kalian tahu bahwa di minggu ini, di tanggal 12 Februari, kalau kalian lihat kalender, itu adalah tanggal merah. Pasti kalian tahu apa yang akan kita rayakan di tanggal 12 itu. Mungkin nggak semuanya sih merayakan, tetapi seperti yang kalian tahu bahwa di Indonesia ini cukup kental perayaan ini. Bukan hanya di Tiongkok, tetapi di negara kita juga, yaitu perayaan Imlek atau biasa disebut juga sebagai Chinese New Year. Nah, kenapa sih kok Lause bahas perayaan Imlek ini? Apa hubungannya dengan pelajaran kita? Nah, kalian pasti tahu kan, namanya aja udah Chinese New Year. Nah, pasti berhubungan tuh dengan Tiongkok. Sama seperti pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Mandarin, berarti kalimat atau kata yang biasa digunakan di dalam perayaan ini pasti mengandung bahasa Mandarin. Nah, yang lo harapkan dari pelajaran hari ini adalah kalian memahami makna dan pengucapannya. Apa yang akan lo ajarkan hari ini sehingga kalian gak cuma bisa dengar, gak cuma bisa ngucapin, tetapi kalian bisa tahu maknanya, kalian juga bisa ikut mengucapkan itu walaupun kalian tidak merayakannya. Nah, lanjut ya. Lose sudah buat PPT-nya, yaitu kalimat ucapan di dalam Imlek. Mungkin beberapa kalimat ini sering kalian dengar atau sering kalian gunakan. Tetapi hari ini yang Lose akan bahas adalah maknanya, mungkin pengucapannya, bagaimana, dan apa sih yang akan kita kerjakan hari ini, tugas apa sih yang berhubungan dengan Imlek yang akan lo berikan. Jadi tolong disimak baik-baik video pembelajaran hari ini ya. Langsung kita mulai saja. Nah, kalian bisa lihat di layar, yaitu ada kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama di sini kita bacanya, ini sebenarnya sering banget diucapkan. Gak cuma pas tahun baru Imlek ya, tetapi saat tahun baru di tanggal 1 pun biasanya orang akan menyebutkan ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Yaitu Xinian Kuaile. Terus ulang ya, Xinian Kuaile. Coba kalian baca, ikuti Lause. Xinian Kuaile. Oke. Nah, sekarang apa sih makna dari kata Xinian? Nah, Xin ini adalah baru. Kalian pasti sering dengar kata Xin di dalam pembelajaran kita ya. Misalnya di kelas 8 kita sudah pernah belajar sepatu baru, ada teks yang mengenai sepatu baru dan teman baru. Nah, di sini kata Xin ini sering kita gunakan. Nian itu juga sering kita dengar, yaitu tahun. Jadi kalau Xinian itu adalah tahun baru. Kuaile itu adalah selamat. Kita sering menggunakan kata kuaile. Contohnya apa Lause? Nah, Juni Shengre Kuaile. Nah, Juni Shengre Kuaile. Selamat ulang tahun. Nah, jadi kuaile ini adalah selamat. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kita mengucapkan selamat tahun baru, bahasa Mandarinnya dibalik menjadi Xinian Kuaile, tahun baru selamat. Itu kalimat yang pertama yang sering kita dengar saat Imlek atau tahun baru Chinese gitu. Selanjutnya ada Kung He Xin Xi. Kung He Xin Xi. Kita baca sama-sama ya. Sekali lagi, Kung He Xin Xi. Artinya adalah selamat tahun baru. Terus apa Lause bedanya yang tadi Xinian Kuaile dengan Kung He Xin Xi? Ini sama aja sebenarnya. Sama aja fungsinya. Tidak ada yang membedakan. Kung He ini juga selamat. Xin Xi ini baru, tahun baru maksudnya. Jadi Kung He Xin Xi, Kung He Xin Xi itu adalah selamat tahun baru. Kamu bisa menggunakan kata Xinian Kuaile atau Kung He Xin Xi itu kamu boleh pilih mana yang mau kamu pakai. Tapi memang kita lebih sering dengar kata Xinian Kuaile. Oke?
Itu adalah dua kalimat yang sering kita dengar. Selanjutnya ada kata Gou Nian Qi Xiang. Gou Nian Qi Xiang. Nah, di sini ada kata Gou yang harus garis bawahi, dan di bawahnya juga ada titik-titik. Kenapa? Nah, karena Gou ini adalah artinya anjing ya. Tetapi Gou ini bisa kalian ubah dengan binatang yang lain. Binatang apa Lause? Boleh kucing nggak? Ya nggak boleh. Harus binatang yang ada di dalam 12 sio. Seperti kalian tahu bahwa tahun-tahun di dalam kalender Imlek itu kan dimaknai dengan 1 tahun 12 sio itu. Misalnya tahun anjing, tahun kelinci, tahun naga. Nah, 12 itu apa aja? Kalian bisa searching apa saja yang ada di binatang apa saja yang menjadi simbol di dalam tahun atau sio di dalam bahasa Mandarin. Nah, kata nian ini tadi kita sudah bahas, yaitu tahun. Qi Xiang itu keberuntungan. Jadi maksudnya di dalam tahun anjing itu adalah tahun keberuntungan. Bisa nggak lo nya itu diganti dengan kata new, karena tahun ini itu adalah tahunnya kambing ya, kerbau, maaf. Bisa. Jadi new nian Qi Xiang. Oke? Jadi nya ini bisa diganti. Lanjut. Ada wan shi ru yi. Kita baca sekali lagi. Wan shi ru yi. Nah, ini kalimat sebenarnya sering kita dengar, nggak cuma saat Imlek, tetapi di dalam pengucapan misalnya ada teman yang ulang tahun. Nah, ini bisa digunakan. Wan shi ru yi, yaitu memiliki makna setiap hal bisa menjadi kenyataan. Nah, kita artikan dulu wan shi-nya. Wan shi dalam bahasa Mandarin itu apapun atau banyak hal. Apapun atau banyak hal. Ru yi itu dalam bahasa Mandarin adalah menjadi kenyataan atau sesuai dengan harapan yang diinginkan. Jadi kalimat wan shi ru yi itu bisa memaknai bahwa apapun atau setiap hal bisa menjadi kenyataan. Sebuah kalimat yang menyatakan harapan, ya kan? Misalnya di dalam bahasa Inggris kita bisa juga sering kan mengatakan itu. Pokoknya apapun yang ingin bisa menjadi kenyataan gitu, baik itu di dalam ulang tahun, terlebih di dalam tahun yang baru gitu. Nah, makanya kalimat wan shi ru yi itu juga sering kita dengar di dalam perayaan Imlek. Lanjut di kalimat berikutnya, yaitu adalah kung xi fa cai. Nah, kalimat ini itu paling sering, hampir semua orang pernah lihat atau pernah dengar. Kalian bisa lihat di mall, di pintu masuknya, di spanduk-spanduknya, ataupun di lagu Chinese, atau misalnya orang lagi Imlek ngomong kung xi fa cai. Nah, di sini banyak orang yang salah mengucapkan, yaitu gongsi facai, gongsi atau kongsi. Nah, padahal pengucapan yang benar adalah gongnya ini dibaca menjadi kungsi. Jadi bacanya bukan gongsi atau kongsi, tapi kungsi facai. Nah, jadi kalian tahu ya sekarang penggunaannya, bahwa pengucapannya kungsi facai. Di bawahnya lo tambahkan dengan kata hung pao, nalai. Nah, ini juga mungkin kalian sering dengar. Apa sih makna dari dua kalimat ini? Nah, kalimat dua ini bisa memiliki makna selamat makmur. Maksudnya apa lo Nah, kata kungsi ini biasanya memaknai kata selamat. Nah, facai di dalam bahasa Mandarin itu makmur atau rezeki. Jadi maksudnya kalimat ini itu maknanya adalah selamat atau semakin makmur gitu rezekinya. Satu kalimat yang memiliki makna harapan gitu, supaya banyak rezeki, makin makmur, makin banyak rezekinya, makin makmur. Kemudian di sini ada kata hung pao. Hung pao
Itu kalian juga sering dengar. Biasanya kan kalau misalnya Imlek kalian juga suka bilang kan, "Lause, mana ampaunya, ampaunya?" Nah, ini kata hung pao. Itu dari kalian yang sering dengar angpau. Hung itu merah, pao itu bungkusan. Jadi hung pao nalai adalah mendapat angpau atau mana ampaunya gitu. Atau bisa juga ambil ampaunya gitu. Itu ya, hung xi fa zai, hung pao nalai. Lanjut, nah ini adalah kalimat juga sering kalian lihat di spanduk atau juga sering dengar. Taci tali. Taci tali. Nah, ta ini besar. Ta ini dalam bahasa Mandarin kalian bisa lihat ya, besar. Lawannya adalah xiao. Nah, kata ci di sini adalah keberuntungan. Dan li ini adalah keuntungan. Ci ini keberuntungan, li ini keuntungan. Jadi taci tali itu bahasa Mandarinnya memiliki makna banyak keberuntungan dan keuntungan. Biasanya kalau misalnya ada rekan kerja atau orang yang usaha, itu biasanya mereka akan ucapkan kalimat ini. Ya, banyak keberuntungan atau keuntungan. Orang kan usaha pasti pengennya ada keberuntungan, ada keuntungan. Makanya sering banget kalian lihat di ucapan-ucapan Imlek itu ada kalimat ini. Lanjut, yaitu nian nian you yu. Nian nian you yu. Nah, yu itu dibaca bukan yu, yu bukan, tetapi you yu ngomongnya u tapi keluarnya i. Yu. Nian nian itu tahun-tahun. Yo itu ada atau punya. Yu ini maksudnya lebih. Jadi artinya apa Lose? Yaitu tahun-tahun itu ada lebihnya. Nah, maksudnya adalah berkelebihan setiap tahunnya. Kita berharap di tahun-tahun ini itu berkelebihan, pokoknya lebih dari apa yang kita harapkan, lebih dari yang kita punya. Ini adalah sebuah kalimat harapan juga. Sebenarnya banyak kalimat harapan ya di dalam kalimat yang kita sering dengar di dalam Imlek. Lanjut di kalimat berikutnya yaitu Ying Chun Jie Fu. Kita ulang sekali lagi. Ying Chun Jie Fu. Yang artinya Ying itu dari kata Huan Ying. Biasanya kalian sering dengar ya. Kata menyambut. Chun itu maksudnya musim semi. Chun Tian. Nah, kita pernah belajar. Jie Fu ini maksudnya adalah menerima. Fu-nya ini adalah berkat. Nah, kata fu-nya di sini juga sebenarnya kalian sering lihat gitu. Di ampau atau di tulisan-tulisan. Nah, itu fu itu maksudnya adalah berkat. Jadi, Ying Chun Jie Fu itu artinya adalah menyambut musim semi dengan menerima berkat. Karena di dalam di Chinese atau di Tiongkok gitu, kan Imlek itu selalu identik dengan saat mau musim semi gitu. Dari musim dingin ke musim semi. Jadi menyambut musim semi dengan menerima berkat. Lalu selanjutnya, nah di sini ada kalimat. Sebenarnya kalimat ini juga kalian sering dengar. Lalu di dalam video juga sering mengucapkan ini gitu. Shenpi qiankang. Sekali lagi ya. Shenpi qiankang. Lalu kan sering ngomong kan, 我希望, saya berharap, 你们的身体健康, kalian sehat selalu. 身体 itu kita pernah belajar. Kalau nggak salah malah baru deh akhir-akhir ini. 身体 itu badan atau tubuh. 健康 itu sehat. Maksudnya ucapannya adalah sehat selalu. 身体健康. Selanjutnya, nah, ini adalah kalimat terakhir yang lo bahas, yaitu xin xiang she cheng. Sekali lagi, xin xiang she cheng. Artinya apa yang diinginkan bisa tercapai. Xin xiang, apa yang diinginkan. Yang di dalam hati, keinginan di dalam hati. Shi cheng, menjadi kenyataan, menjadi tercapai. Jadi, xin xiang she cheng.
Apa yang diinginkan bisa tercapai. Bisa nggak lo lagi ulang tahun ngucapin ini? Bisa. Gak cuman pas Imlek. Nah, itu adalah 10 kalimat yang biasanya sering kita dengar saat Imlek. Ada nggak lo kalimat lain? Ada yang belum lo bahas. Mungkin masih banyak. Nah, tetapi hari ini lo hanya memberikan 10 contoh di dalam kalimat bahasa Mandarin yang biasa digunakan untuk perayaan Imlek. Nah, apa sih yang akan kita lakukan setelah kita melihat atau mendengar kalimat yang sering ada di dalam perayaan Imlek? Nah, yaitu ada tugas. Tugasnya adalah membuat sebuah karya video ucapan Imlek yang dibuat secara digital. Nah, jadi gini, kalian buat satu video. Di dalam video itu, kalian akan mengucapkan kalimat Imlek. Boleh nggak yang tadi lo bahas? Boleh. Kalian pilih. Boleh nggak lo yang sering saya ucapin aja di rumah? Boleh. Boleh nggak lo saya ucapin yang baru saya pelajarin, yang saya cari? Boleh. Nah, video ini biasanya sih sebenarnya kita kalau di sekolah biasa kita kan bikin di karton ya, ucapan Imlek gitu, gambar kayak poster. Nah, kali ini kita tidak buat poster, kali ini kita tidak buat gambar, gambar secara manual maksudnya ya, pakai krayon, kita bikin, kita hias-hias gitu, tidak, tetapi secara digital. Kenapa digital? Agar mempermudah kalian. Kalian nggak usah beli bahan bakunya, kalian nggak usah harus merepotkan orang tua untuk beli ini itu. Kalian juga nggak usah harus capek-capek menyiapkan bahan. Nah, kalian bisa buat secara digital. Kalian bisa gunakan handphone saja pun bisa, nggak harus laptop. Ya, adapun hal-hal yang harus diperhatikan di dalam karya yang kalian buat adalah, pertama, kalian bisa menambahkan cerita tentang sejarah Imlek atau sio pada video ucapan tersebut. Jadi gini, sebelum kalian mengucapkan video selamat tahun baru gitu, 5 kalimat ucapan dalam perayaan Imlek, kalian bisa bercerita dulu tentang sejarah Imlek atau sejarah atau tentang sio, atau nomor 2, kalian dapat menambahkan informasi seputar Imlek. Jadi nggak cuma sejarahnya, bisa juga tradisi apa saja. Misalnya ada barongsai lause, ada barongsai, ada liong dan sebagainya. Ya kalian silakan bahas dulu itu. Atau ada makanan khas saat Imlek, atau hiasan yang biasanya ada, atau ciri-ciri yang lainnya. Jadi ada pendahuluan sebelum kalian mengucapkan video tersebut. Ada pendahuluan, yaitu pendahuluannya apa? Sejarahnya bisa, informasi tentang tradisinya bisa. Boleh nggak lo langsung ngucapin aja minimal 5 kalimat? Nggak boleh. Jadi harus ada pendahuluannya, supaya kita lebih terasa saat merasakan Imlek. Dan supaya kalian juga lebih kreatif. Nah, yang ketiga, ucapannya itu minimal 5 kalimat. Jadi nggak boleh cuman Xinian Kuai Le, Wan Shi Ru Yi, cuman gitu doang nggak boleh, tetapi harus 5. Nah, ada baiknya kalian merekam ketika memberi ucapan ini, ada sanak saudara kalian yang kalian ucapin, entah itu mama kalian, entah itu orang tua atau saudara atau teman kalian yang ada di rumah misalnya. Jadi Lausa minta supaya video ucapan ini juga memperlihatkan wajahnya gitu, nggak cuman suaranya aja ya Lausa malu, nggak boleh, tapi harus ada wajahnya. Gunakan pakaian yang rapi saat membuat videonya, karena agar kita bisa lebih baik dalam membuat suatu karya gitu, nggak cuma asal-asalan jadi aja. Nah, yang keempat, gunakan aplikasi-aplikasi dalam mengedit video. Lause yakin dari kalian itu lebih jago daripada Lause dalam mengedit video. Bisa pakai TikTok, bisa pakai KineMaster, bisa pakai apapun itu di Play Store. Jadi di dalam mengedit video kan bisa kan kita edit teksnya, misalnya kalian bercerita dulu gitu, terus lanjut di pengucapan, terus Lause mau ditambahin apa-apa gitu, hiasan-hiasan boleh nggak? Secara digital boleh. Jadi kalian bisa gunakan aplikasi. Jadi keahlian kalian dalam dalam gadget bisa kalian tuangkan di dalam tugas kali ini. Yang kelima, bisa disertain dengan lagu. Jadi misalnya kalian mau menampilkan tentang sejarah Imlek dulu kan tadi pendahuluannya misalnya. Nah, kalian bisa tambahin dengan lagu yang suaranya nggak gitu kencang, atau video ucapannya itu bisa ditambahin dengan materi yang lain, misalnya
kalian bahas yang lain dulu, yang tadi kayak Lause bilang gitu. Jadi di dalam video ini nggak cuman ucapannya aja yang Lause nilai, tetapi kreativitas kalian dalam membuat video itu juga akan Lause nilai. Nah, tadi nomor 6 sudah Lause bahas, yaitu membuat ucapan wajah harus diperlihatkan dalam video. Kalau kalian mengucapkannya itu ada mamanya, di dalam video tersebut ada papanya, jangan membelakangi kamera. Jadi Lause bisa lihat kalian mengucapkan itu kepada orang lain, ya. Nomor 7, buat dengan sekreatif mungkin. Kalau kalian punya ide yang lain dalam membuat video tersebut dan itu baik, silahkan. Tidak ada salahnya. Nah, karena akan Lause tampilkan pada pameran digital sekolah. Jadi hasil karya yang sudah kalian buat, Lause akan berikan kepada pihak sekolah untuk ditampilkan saat pameran digital sekolah. Jadi Lause harap kalian bisa buat ini sebaik mungkin. Jangan buat asal-asalan, jangan buat yang penting saya ngumpulin. Jangan buat males, ya udahlah langsung ucapin aja ucapannya 5 kalimat. Setelah itu selesai, jangan. Lakukan segala sesuatu itu dengan sebaik mungkin. Jadi ceritakan dulu pendahuluannya, kemudian berikan ucapan video ucapannya 5 kalimat. Kemudian bisa juga diakhiri dengan lagu atau apapun sekreativitas kalian sendiri. Jangan lupa ya, kalian bisa mengajak orang tua atau keluarga dalam ucapan video itu. Jika kalian mengajak orang tua, nilainya berarti plus. Atau mengajak teman atau mengajak orang siapapun yang ada di rumah kalian dalam mengucapkan 5 kalimat tersebut. Misalnya yang satu sambil mengepalkan tangan, kamu ngomong sama mama, "Mama, kung si fa cai, hung pao nalai." Nah, itu berarti Lause bisa lihat lawan kalian di situ, berarti Lause akan nilai plus. Begitu juga dengan penambahan pendahuluan, yaitu sejarahnya atau informasi seputar Imlek, itu juga nilai plus. Kapan Lause dikumpulkannya? Nah, hari ini Lause berikan waktu kalian menyelesaikan tugas ini. Nggak mungkin, Lause tahu nggak mungkin 1 jam selesai. Jadi Lause berikan waktu 1 minggu sampai pertemuan selanjutnya. Itu paling lambat sudah dikumpulkan di Google Classroom ya. Kalau memang di Google Classroom kalian nggak bisa, mau lewat Telegram ya udah nggak apa-apa. Tetapi kalau bisa, itu lewat Google Classroom. Oke? Xie Tacia, pertemuan hari ini sampai di sini. Lause menunggu tugas kalian. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Zaijian.